Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sekarang kita akan mulai shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Di sini transit kata kuncinya climate. Nah, kartu ini tuh berbicara gini. Situasi di mana kamu berada sekarang, orang-orang yang terhubung sama kamu, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu semua situasi dan orang-orang yang kamu perlu temuin, kamu perlu hadapin karena ada sesuatu hal yang kamu perlu belajar di situ. Itu bagian dari pertumbuhan kamu, bagian dari perjalanan kamu gitu. Jadi mungkin ada pembelajaran di situ, mungkin ada support di situ, dukungan yang kamu perlu saat ini, dan semua hal yang kamu temuin itu memang perlu kamu ada di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya menyenangkan gitu, kamu terima kasih, kamu bersyukur. Kalau tidak menyenangkan, ada sesuatu yang kamu perlu belajar dari situasi itu ataupun dari orang-orang yang kamu terhubung gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Yang pertama, Five of Cups. Fokusnya di mana gitu. Apakah di masa lalu? Apakah pada kegagalan yang sudah berlalu? Pada hal-hal yang kamu punya kayak seandainya bisa berubah, seandainya bisa kembali ke waktu itu, atau fokusnya pada hal-hal baik yang masih ada sekarang gitu. Semua hal yang udah lewat, ibaratnya gini, Five of Cups itu kan ada 3 gelas yang tumpah gitu. Ibaratnya 3 gelas tumpah itu semua hal yang udah berlalu, tapi masih ada tuh gelas yang di tangannya. Itu ibarat apa yang masih kita punya sekarang gitu. Tapi jangan sampai yang kita punya sekarang itu kita nggak lihat kebaikannya, kita nggak lihat um, apa gitu faedahnya ada di sini sekarang, karena masih ada hal-hal yang belum selesai gitu, masih ada fokus kamu di situ gitu ya. Entah ini udah berapa lama berlalu tapi masih ada bayang-bayangnya di sini. Dengan Five of Cups jadi tema kamu, hopefully kayak bagian dari kamu melihat itu juga ada kayak refleksinya. Jadi oh iya, waktu itu aku menghadapi hal itu, ketemu orang itu, tapi aku udah belajar gitu. Kayak kayak mengambil hikmahnya, gak cuman sekedar penyesalan atau berandai-andai mengulang waktu. Itu ya tema Five of Cups. Lalu yang berikutnya, ini Ace of Swords. Di sini ada Ace of Pentacles. Signifikansi bahwa ada sesuatu hal yang baru nih, atau sesuatu hal yang dimulai. Bisa jadi dengan Ace of Swords di sini ada komunikasi, ya. Ini posisinya di blessing, jadi itu sesuatu yang bagus gitu. Mungkin hubungannya dengan pekerjaan, mungkin dari komunikasi yang sempat merenggang, atau bisa jadi juga kabar baik. Yang jelas Ace of Swords itu kalau bentuknya komunikasi, itu suatu komunikasi yang sifatnya positif gitu, atau menyenangkan buat kamu. Selain itu, yang baru adalah mungkin cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru, ada momen pencerahan, ada pikiran yang terbuka, mungkin memahamin hal-hal yang tadinya kamu gak pahamin, atau suatu hal yang kamu baru dapat jawabannya sekarang, dan ini semua posisinya di aspek yang positif. Nah, di aspek tantangannya, Ace of Pentacles, sebuah pemberian, sebuah tawaran, um, perjalanan baru juga mungkin dengan dunia Pentacles, entahlah pekerjaan, entahlah bisnis. um, Ketika jadi tantangan bisa jadi ya, tawarannya itu mungkin masih kamu pertimbangkan, atau kamu merasa belum siap, atau belum punya kapasitas di situ. Mungkin juga tawarannya berasal dari um, orang-orang dari waktu lampau gitu, atau kamu yang punya kisah-kisah tertentu gitu ya. Misalnya, ini contoh aja nih biar gampang, kalau konteksnya pekerjaan nih, misalnya kamu dapat tawaran balik lagi ke perusahaan yang tempat kamu udah tinggalkan gitu, ayo balik lagi, nanti dinaikin gaji, nanti dikasih ini, dikasih itu ya. Kenapa dulu waktu di situ hmm, nggak ditawarin gitu, nunggu pergi dulu. Nah, contohnya seperti itu. Atau mungkin ya, orang-orang dari masa lalu mau berdamai, mau menjalin cerita kembali. So far sih aku belum melihat konfirmasi lainnya ya di layer pertama ini, tapi skenario itu juga mungkin. Karena di sini ada ganjelannya gitu. Terus
Two of Pentacles jadi advice kamu bagi skala prioritas, pertimbangkan apapun ya yang mungkin jadi tantangan di sini, atau sebenarnya bukan tantangan, cuman butuh waktu untuk diproses aja, dipertimbangkan. Nah, mempertimbangkan, membagi skala prioritas, terus juga apa ya, kayak ada perlu kehati-hatian juga gitu sih, karena Two of Pentacles di sini dia tuh kayak lagi main skateboard gitu ya. Skateboard itu penting keseimbangan, pentingnya koordinasi, pentingnya kayak kamu bisa mengontrol gerakan kamu. Jadi kayak perlu ada kehati-hatian, ada koordinasi dan juga um, apa ya, menjaga keseimbangan gitu. Bisa jadi ya, dengan apapun yang ditawarkan di sini, skenario gini, mungkin kamu sudah tahu, kayaknya jawabannya enggak gitu, tapi bisa jadi ini orang approach-nya sangat bagus gitu, komunikasinya membuat kamu agak tergoyahkan. Aku nggak akan bilang kamu perlu gimana gitu, kamu kembali kembali lagi kamu yang memutuskan, cuman ini masukannya untuk jadi bahan pertimbangan kamu. Nah, terus di waktu yang akan datang ada Six of Pentacles. Um, Kalau Six of Pentacles ini ya di aspek yang bagus itu artinya hubungan yang sifatnya dua arah. Ada support ketika kamu butuh di support, ada support yang kamu butuhkan. Itu ada keseimbangan di sini dengan Six of Pentacles di waktu yang akan datang. Jadi kemungkinannya konteks apapun ya, kamu akan berada bersama orang-orang yang bisa ya menjalin hubungan sifatnya dua arah, pertemanan dua arah, hubungan kerja dua arah gitu. Kayak ibaratnya kamu bekerja tapi juga ada apresiasinya, lalu juga kalau hubungan romantis nggak cuma doang kamu yang berusaha tapi pihak satunya juga berusaha gitu. Gimana hubungan ini um, bertahan untuk jangka panjang, gimana saling mengerti pasangan. Nah, ini yang aku maksud dengan dua arah di sini ya. Sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Di sini konfirmasinya Five of Cups tuh Page of Swords. Page of Swords itu kayak ada kehati-hatian, ada protektif, ada kayak um, mengumpulkan informasi dulu, mencari tahu gitu ya. Mungkin gini, ibaratnya kalau sekarang ada sesuatu hal yang baru gitu dan bayang-bayang masa lalu, kecewaan itu masih membayangin, wajar kalau masih protektif gitu. Karena dengan Five of Cups ini ada suatu tema di mana masa lalu tuh masih membayangin gitu ya, entah udah berapa lama waktu berlalu. Terus juga gini ya, uh, Page of Swords itu kan tadi aku bilang ada tema tentang kehati-hatian gitu ya. Hati-hati, um, jangan sampai pikiran yang tenggelam di masa lalu itu ibaratnya menghentikan fokus kamu di situ gitu ya. Dengan kalimat yang mungkin seandainya, 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 atau mungkin waktu itu kalau aku begini, nah yang seperti itu ya. Jangan sampai pikiran-pikiran itu membuat hidup kamu berhenti di masa lalu. Dan semoga kamu bisa membedakan gitu ketika melihat masa lalu untuk berefleksi atau melihat masa lalu karena masih belum bisa melepaskan apapun yang perlu dilepaskan. Berikutnya, di posisi blessing aspek yang positif. Di sini tadi kan aku bilang ada faktor komunikasi yang baik gitu ya. Mungkin itu bagian dari proses kamu. Five of Wands itu kan berbicara persiapan, mungkin membangun skill, mungkin kamu punya uh, reputasi kerja yang bagus, mungkin kamu selama ini ikut pendidikan apa, belajar apa, sekolah di mana gitu. Itu kan menambah value pada diri kamu, bagian persiapan kamu untuk mengupgrade diri kamu gitu ya. Dan ini komunikasi ini ada hubungannya dengan hal-hal yang sudah kamu bangun untuk diri kamu gitu. Terus juga kalau di luar konteks pekerjaan atau kayak hal-hal praktikal itu ya, um, ketika kita berproses sama diri kita, gitu, kita berarti menaikkan standar. Oh, aku punya standar segini gitu. Dan kita gak akan menerima treatment yang di bawah standar itu. Mungkin bagian dari perjalanan teman-teman tentang pikiran yang terbuka, pikiran baru mungkin ada hubungannya dengan hal itu. Gitu ya. Gimana kamu melihat diri kamu punya standar dan juga kamu membatasi orang-orang situasi tertentu memperlakukan kamu di bawah standar itu. Jadi kayak ada sesuatu yang berubah dengan pemikiran kamu. Mungkin
sebelumnya gitu ya, kamu yang orangnya nerimaan, orangnya nggak mau konfrontasi, di treatment nggak baik kamu nggak protes gitu karena mungkin kamu terlalu sayang sama orang itu. Bisa jadi seperti itu ya, tapi kayak ada yang berubah di pikiran gitu, tentang gimana standar kamu dan gimana kamu mau menerima treatment. Dan ini berlaku untuk konteks apapun ya, entah itu pekerjaan, pertemanan, hubungan romantis gitu. Jadi apapun yang kamu usahakan selama ini, itu mendatangkan sesuatu hal yang bagus gitu ya. Entahlah kamu berproses untuk hal-hal yang praktikal atau kamu berproses dengan dunia internal kamu. Yang jadi tantangannya, Queen of Cups. Nah tadi ini cuman mengkonfirmasi yang tadi aku bilang ya, rasanya sih enggak gitu, kayak kamu apapun yang datang, apapun yang tawaran-tawaran yang mungkin sifatnya dari orang-orang masa lalu, atau kayak kamu udah punya, apa ya, track record dengan orang ini, situasi ini, dan kayaknya rasanya enggak, gitu. Dan memang bisa jadi jawabannya enggak, gitu. Cuman hati-hati ya, kalau kamu merasanya enggak, tapi sepertinya kamu bisa tergoyahkan, ini cuman sebuah pengingat. Lalu yang berikutnya, advice, hangman, fleksibilitas, adaptif, gitu. Karena ini mengingatkan aku tentang skateboard ini juga berbicara fleksibel gitu, menyesuaikan diri dengan pergerakan. Kita bicara skateboard di sini metafor ya. Jadi mungkin ada situasi di mana kamu perlu hati-hati, kamu perlu fleksibel, kamu perlu meregulasi diri. Dengan hangman dan two of pentacles di sini ya. Terus juga gini, tentang pengorbanan. Kamu juga lihat apa atau siapa gitu yang pantas dapat pengorbanan kamu. Dan ini bagian dari kamu mikir-mikir. Kayak orang ini atau situasi ini pantas gak ya dapat pengorbanan aku. Lalu yang berikutnya, kamu akan melihat gitu. Karena tadi di awal ada Ace of Sword ya. Di sini pikiran yang terbuka, suatu pemahaman yang berbeda, dan posisinya di blessing kamu. Entahlah ada sesuatu hal yang mungkin tidak terduga gitu dengan dua kombinasi ini. Six of Pentacles sama Tower ya. Di deck ini kayak ada suatu situasi yang mungkin kamu nggak duga bisa ngagetin, tapi itu akan memberi pemahaman yang berbeda gitu tentang interaksi yang sifatnya dua arah. Entahlah ini yang masih ada sekarang ataupun tentang yang udah berlalu gitu ya. Ya aku rasa sorry, sebelum penutup satu lagi oracle-nya, it's time to take action. Jadi kalau misalnya ada yang dipertimbangkan, kamu udah nyusun strategi, ini waktunya kamu bergerak, kamu beraksi, apapun tadi yang sudah kamu rencanakan atau kamu bikin strateginya. Ya aku rasa segitu dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.